Oke, kita langsung bahas aja ya. Hari ini, kita bakal bedah sebuah prediksi finansial yang lagi viral banget, yang bilang katanya ada jendela waktu yang sempit banget sebelum terjadi pergeseran ekonomi global besar-besaran. Klaimnya ini, wah berani banget. Jadi, yuk kita lihat bareng-bareng, apa sih dasarnya? Intinya tuh simpel banget. Menurut sumber ini, kita cuma punya waktu sekitar 4 bulan buat mengubah total posisi keuangan kita. Bukan setahun, bukan 6 bulan. Cuma 4. Dan ini jadi pusat dari semua argumennya. Dan coba deh dengerin kutipan langsung ini, biar kebayang seberapa gawat situasinya. Masalahnya bukan lagi sekedar jadi lebih miskin, tapi ini soal bertahan hidup. Gila kan? Berat banget. Jadi, analisis ini ngasih kita timeline yang spesifik banget. Intinya, kita didorong buat ngumpulin duit sebanyak-banyaknya di periode ini. Tapi ini disampaikannya bukan sebagai ancaman loh, justru katanya ini adalah sebuah kesempatan emas. Nah, sekarang kita coba bedah teorinya lebih dalam ya. Penting banget nih buat kita paham bedanya dua jenis krisis ekonomi, resesi dan hiperinflasi. Soalnya ini nih jantung dari semua argumen yang mau kita kupas tuntas. Oke, di satu sisi ada yang namanya resesi. Nah, ini mungkin kita udah familiar lah ya. Nilai aset turun, bisnis melambat. Tapi, di sisi lain ada yang namanya hiperinflasi. Dan inilah yang diprediksi sama sumber tadi. Ceritanya tuh kebalikannya banget. Harga-harga melambung gila-gilaan, nilai uang jadi anjlok, tapi anehnya nilai aset secara angka malah kelihatan meroket. Ini dua makhluk yang beda banget. Dan biar kita nggak ngira ini cuma teori doang, sumbernya nunjukin contoh-contoh nyata dari sejarah loh. Coba lihat deh negara kayak Zimbabwe, Venezuela, mereka udah pernah ngalamin ini. Di mana duit jutaan tiba-tiba nggak ada artinya. Buat beli roti sepotong aja nggak cukup. Jadi ini bukan hal yang nggak mungkin terjadi. Terus pemicunya apa dong? Nah, menurut sumber ini, semua prediksi ini tuh berpangku pada satu teori besar, runtuhnya sistem dolar Amerika. Dan ada argumen historis di baliknya. Gini, sumbernya ngejelasin sejarah singkat penopang dolar. Dulu banget, lewat perjanjian Bretton Woods, dolar itu di-backup sama emas. Terus tahun 70-an, ganti. Dolar di-backup sama minyak, yang kita kenal sebagai sistem petrodolar. Nah, argumennya adalah, sekarang ini dolar itu udah nggak di-backup sama emas ataupun minyak. Jadi posisinya ya goyang banget, rentan banget. Dan yang bikin makin rumit, katanya nih ada faktor geopolitik yang kuat banget. Negara-negara BRICS disebut-sebut lagi aktif banget berusaha ngegoyang dominasi dolar. Dan ini ya pada dasarnya bisa mempercepat keruntuhan yang diprediksi tadi. Oke, biar makin jelas kita pertegas lagi ya konsep utamanya. Hiperinflasi itu bukan berarti rumah atau saham kita jadi lebih berharga. Bukan itu. Hiperinflasi itu artinya uang yang kita pegang jadi nggak ada nilainya sama sekali. Harga aset yang naik gila-gilaan itu cuma gejalanya aja. Gejala dari mata uang yang lagi sekarat. Oke. Kalau skenario ini beneran kejadian, terus gimana strateginya? Siapa yang bakal untung? Dan apa ada jebakan tersembunyi di baliknya? Yuk kita lihat. Jadi, efek awalnya gini, orang-orang yang udah punya aset, kayak properti, bitcoin, atau saham, bakal kelihatan kaya raya, di atas kertas. Bayangin aja, kamu punya rumah atau bitcoin, nilainya tiba-tiba meroket. Wah, rasanya kayak jadi miliarder dadakan kan? Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti para pemilik aset ini bakal 100% aman? Kelihatannya sih logis ya, aset naik ya pasti aman dong. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin menarik dan rumit. Dan inilah jebakannya. Menurut sumber ini, kenaikan biaya hidup sehari-hari, kayak makanan dan bensin, itu nggak akan seimbang. Katanya, biaya hidup ini sengaja dibuat naik jauh lebih cepat daripada kenaikan harga aset. Artinya apa? Punya aset doang, itu nggak cukup buat selamat. Biar gampang, lihat aja tabel ini. Anggaplah nilai aset kamu naik 3 kali lipat. Keren banget kan? Tapi gimana kalau biaya hidup bulanan kamu buat makan dan kebutuhan lain malah naik 5 kali lipat? Daya beli kamu ya hancur. Di atas kertas kamu kelihatan lebih kaya, tapi kenyataannya kamu justru jadi lebih miskin. Lalu gimana dong cara ngatasin jebakan ini? Nah, sumbernya ngasih solusi yang terdiri dari dua bagian, aset dan penghasilan. Ini dia dua kuncinya. Kunci pertama, kumpulin aset sebanyak-banyaknya sekarang sebelum nilainya terbang. Kunci kedua, dan ini yang paling krusial, naikin penghasilan kamu segila-gilanya biar bisa ngalahin laju inflasi. Dua-duanya ini harus jalan bareng, punya satu aja nggak akan cukup. Pasti banyak dari kita yang nanya, gimana kalau mulainya dari nol, nggak punya modal, nggak punya aset sama sekali, apa berarti udah telat buat kita?
Nah, untuk ini ada strateginya juga. Katanya modal kita itu ya cuma HP sama koneksi internet. Cuma itu. Pakai dua hal itu buat dapat penghasilan pertama, misalnya jadi affiliate atau cari cara lain di online. Terus yang paling penting, begitu dapat duit, jangan ditunda. Langsung ubah jadi aset. Kalau kamu udah punya sedikit modal, sarannya beda lagi. Masuklah ke ekonomi perhatian. Maksudnya apa? Ya, di dunia sekarang, perhatian orang itu komoditas yang super berharga. Manfaatin tools kayak AI atau pasang iklan di sosmed buat narik perhatian itu. Katanya sih, kalau udah bisa nguasain perhatian, itu sama aja kayak punya mesin cetak uang sendiri. Dan sebagai penutup, dengerin lagi deh kutipan ini. Ini benar-benar ngerangkum inti pesannya. Jelas banget kan, ada rasa urgensi yang kuat, dan jendela waktu yang sempit ini harus benar-benar dimanfaatin buat ngumpulin aset dan naikin pendapatan setinggi-tingginya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Ini kan skenario yang cukup provokatif ya buat dipikirin. Mau percaya atau enggak, itu terserah. Tapi paling enggak, ini bisa jadi pemicu buat kita mikir lebih kritis lagi soal kondisi keuangan kita dan kemungkinan masa depan. Nah, kalau skenario ini beneran terjadi, posisi kamu ada di mana?